Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Nihwan TV, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Bahkan kesalahan manusia tidak satu macam, bermacam-macam masalah. Rasulullah mengabarkan kepada kita, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, kita semua mempunyai banyak kesalahan, beberapa kesalahan, sekian kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah, ada hukuman, ada sebab, ada akibat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan istighfar, mekanisme memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar asal katanya istaghfaro yastaghfiru istighfaron ghafaro. Pokok akar katanya adalah ghafaro. Ghafaro ini kata para pakar bahasa memiliki arti menutup. Dulu kata ghafaro pernah digunakan untuk sebagai perban penutup luka, atau juga mengghafar sebuah alat semacam helm, semodel helm untuk menutupi kepala agar terhindar dari akibat luka-luka yang boleh saja suatu benda tajam ataupun benda tumpul bisa mengenai kepala. Maka istighfar ini sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan adalah upaya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup atau menghilangkan akibat-akibat dosa yang pernah kita lakukan. Dan salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan setelah selesai sholat pun adalah istighfar terlebih dahulu sebelum memohon doa-doa yang lainnya. Kenapa demikian? Di antara jawabannya adalah ketika kita dalam sholat pun 100% tidak ada jaminan bahwa kita ini ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat boleh jadi ketika sholat pun lintasan-lintasan jahat ada dalam pikiran dan hati kita. Sangat boleh jadi ketika sedang gerakan sholat, bacaan sholat pun hati dan pikiran kita ada maksiat-maksiat yang berseliweran yang ingin kita laksanakan. Sebelum maksiat, kejahatan atau apapun yang ingin dilakukan, lintasan-lintasan hati itu setelah sholat sembor dengan istighfar, astagfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat boleh jadi atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi, masalah yang sudah kita hadapi, dan bahkan masalah yang akan kita hadapi, sebab utamanya adalah ulah diri kita sendiri. Maka sebelum minta solusi, kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah dulu, menuju Allah dulu, dan istighfar tidak saja untuk hari kemarin, tapi untuk hari ini dan hari esok. Karena kebaikan dan keburukan akan selalu bertempur, bertarung dalam diri kita. Ananiyah, kesayaan yang bersumber dari syaitan, atau ilahiyah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dua energi itu terus bertarung dalam diri kita. Maka mekanisme istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk, sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Hud ayat 52, Nabi Hud alaihissalam menyerukan kepada umatnya untuk memohon ampun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istighfar yang disertai dengan kalimat taubat, ada juga istighfar yang tidak disertai taubat dalam Al-Quran. Apa bedanya istighfar dan taubat? Kalau istighfar kita mohon ampun kepada Allah agar Allah berkenan menutup akibat-akibat buruk dari dosa yang kita lakukan, sementara taubat adalah makna asalnya kembali. Kalau Allah menyuruh kita
taba yatubu taubatan, menyuruh kembali kepada Allah berarti kita pernah tersesat jalan sengaja atau tidak. Berarti kita pernah menentang Allah sengaja atau tidak. Berarti kita pernah menyepelekan perintah Allah, ukuran kecil maupun ukuran besar. Maka taubat ini adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Kata alim ulama menjelaskan taubat itu adalah ar-ruju'u minal makhalafah ilal muwafaqah. Kembali kepada Allah dari jalan yang salah-salah, yang keliru, yang menyesatkan menuju muwafaqah, jalan yang sesuai dengan garis syariat yang telah Allah tetapkan. Jadi ada penyesalan, ada janji dalam hati, dalam diri, ada janji dalam tindakan untuk tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Salah satu manfaat istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menyiksa suatu kaum yang kaum itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka itu adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini sedikit pengertian tentang istighfar dan taubat. Insya Allah pada kesempatan lain di video Nihwan TV akan kita sedikit bahas atau banyak membahas tentang keutamaan istighfar, lafaz-lafaz istighfar dan lain sebagainya, yang semoga dengan jalan ini menjadi bagian dari perbaikan kita atas masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.